Selamat siang pemirsa Lampung News TV. Kembali lagi bersama saya Ferdi Gunsan. Kali ini kita bertemu wanita tangguh. Kelihatannya di Lampung News ini belum biasanya laki semua. Kali ini kita seorang wanita yang berpengalaman juga di dunia politik, dunia usaha, dan pernah menemani Pak Sarudin di 2 periode di Gubernur Lampung 2014 sampai 2019, kemudian 2019-2014. Beliau biasa dipanggil Atu Ai, nama lengkapnya Sabriyah Widianti SHMH, dan beliau ini adalah ayu dari Pak Sarudin ZP atau Zainal Abidin Pagar Alam. Kali ini kita kita mencoba mengupas bagaimana beliau menemani Pak Sarudin yang setahu saya selama Pak Sarudin menjabat di Gubernur Lampung terutama, itu beliau ini adalah support kuat bagi Pak Sarudin untuk melangkah memutuskan sesuatu. Bukan berarti beliau adalah pembisik, tapi menguatkan Pak Sarudin untuk melangkah lebih jauh sebagai pemimpin di Lampung selama 2 periode. Selamat siang, Atu Ai. Selamat siang. Sehat ya, Atu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segar kelihatannya. Udah lama juga kita nggak jumpa tuh. Oh Jadi, iya. saya pernah mengikuti Pak Sarudin selama 2 periode, jadi makanya ingin lebih dalam gitu tahu, karena sangat paham bahwa Atu Ai support Pak Sarudin tuh dari segala sisi, karena sebagai orang tua juga, Atu Ai bisa sebagai orang tua dari Pak Sarudin, bisa sebagai ayu, bisa sebagai adik saat itu yang saya lihat gitu. Dan sangat tegar Pak Sarudin jika ditemani oleh Atu Ai. Ditemani ini pemirsa bukan berarti sama-sama kesana kemari, bukan, ditemani dalam hal-hal curhatan hati atau apapun lah. Itu sangat membuat beliau kuat. Tuh, apa suka duka selama menemani Pak Sarudin, terutama di periode awal ya 2014-2019 yang banyak konfliknya tuh. Bisa Atu ceritakan? Bisa, betul. Waktu itu kan konflik terutama sama DPR ya. Jadi ya saya sebagai kakaknya atau keluarga Udin lah yang paling dekat waktu itu ya. Pak Sarudin yang paling dekat. Dengan adanya konflik ini ya khawatir juga gitu loh. SK15 dulu namanya. Ya, SK15. Yang pernah di situ ya khawatir. Tapi saya percaya Pak Sarudin bisa ngatasin itu semua. Saya percaya. Kemudian ya support saya sebagai kakak ya hanya menemani atau mendengar cerita apa segala macam. Dan saya tahu bahwa dia lebih bisa dari saya untuk mengatasi segala persoalan gitu loh. Kalau saya kan cuma dengar cerita atau ada yang ini ada yang ditanya baru saya jawab. Kalau saya nggak ditanya, saya nggak perlu ngasih tahu karena dia lebih tahu. Karena dia berpengalaman kan dalam pemerintahan. Pemimpinan di kepolisian, dia sudah sekian tahun kan, sudah pernah jadi Kapolda, sudah pernah jadi sampai bintang 3. Jadi mungkin kalau dalam bidang mengatasi persoalan dia lebih mahir daripada saya gitu loh. Tapi kan dia saya lihat pernah minta support gitu. Itu apakah dia curhat dulu ke Atu? Bagaimana? Kan manggilnya biasa Ai ya. Ai gimana? Ada nggak dia minta bahwa Ai gimana ya kita melangkah seperti ini? Atau dia cuma sekedar mengungkapkan tuh? Dia cuma cerita aja gitu loh, cerita aja. Tapi nggak pernah nanya gimana ini nggak pernah. Nggak minta. Ai ini gimana yang mutusin? Enggak ya? Enggak ya. Cuman dia jadi cerita aja gitu. Cerita itu jadi membuat dia ini begini gitu loh. Dan dia sendiri udah ngambil jalan keluar. Nih gua jadi begini, gua begini gitu loh. Tapi waktu ini itu ya, kita kembali ke masa Atu, kemudian Pak Sarudin masih bujang gadis lah. Nah, itu sama keluarga itu yang paling dekat Atu sama Pak Sarudin atau sama Pak Acat atau sama enggak, kalau kita ini berapa saudara itu tuh? Semua sebetulnya 9, tapi yang hidup kan 8. Jadi yang sama besar itu dari nomor 1 sampai nomor 4. Yang jaraknya dekat ya? Yang jaraknya dekat kayak 43, 44, 45, 47. Oh, jarak 2 tahun. Jarak 2. Yang satu setahun. Yang ini
Pak Sarudin yang 2 tahun, tapi 2 tahun pun nggak sampai karena saya November, dia Februari, jadi cuma 1 tahun berapa bulan gitu loh bedanya. Jadi ini yang deket, yang sama besar gitu loh. Jadi sama-sama nakal, sama-sama main, sama-sama berantem. Jadi kalau mereka main bola, saya ikut main bola. Kalau mereka ikut juga. Ikut main bola. Itu masih SMP waktu itu? Masih SD, dari SD. Oh SD ya. Dari SD. Rumah di ini? Di Belitung. Belitung, Pulau Belitung. Di Belitung. Kan ayah jadi bupati. Bapak Pak Jenal jadi Bupati Belitung. Iya. Itu saya kelas 4 SD kan. Nah, pokoknya mulai dari itu kita mulai gede. Kalau waktu masih di sini kan masih kecil-kecil, waktu masih di Enggal. Kita kan dulu tinggal di Enggal. Nah, sesudah ke Belitung, saya udah kelas 4 SD. Ya itulah ikut main bola, saya ikut main bola. Mereka masuk hutan-hutan, saya ikut. Pokoknya ikut terus bagian laki-laki. Nah, di situ apa namanya? Pak Sarudin itu di situ sudah ada tanda-tanda nggak dia sebagai penerus atau sebagai pemimpin yang dalam keluarga itu? Enggak. Kecil itu. Enggak, karena apa namanya? Kan masih ada kakaknya. Jadi cuman ya udah mulai besar gitu loh. Dia mulai kelihatan bahwa dia kepengen jadi ini, jadi kalau ayah ke Jakarta dia pakai topinya yang gubernur, dia jalan setir mobil gitu loh. Dia udah kelihatan bahwa dia mungkin mau jadi itu gitu loh. Kalau kakak saya yang 2 kan enggak. Gitu loh. Dia apa namanya, Pak Sarudin saat mau lulus SMA gitu tuh ya. SMA-nya SMA sini. SMA sini, SMA 2 kan. Saat lulus SMA itu memang dari Pak Jainal, Pak almarhum Jainal yang meminta dia polisi atau? Enggak, maunya dia sendiri. Memang ada keturunan polisi nggak atau tentara? Enggak ada. Dia mau sendiri. Dia ikut ITB, apa namanya, lulus. Kuliah itu. Tapi mungkin karena banyak teman-teman yang masuk ke sana, kayak Sofyan Yaakob kan, maksudnya. Dia masuk. Itu seangkatan sama Sofyan Yaakob? Satu angkatan ya. Terus Amrin, apa namanya? Amrin Batiar. Bukan. Ada teman dia juga. Aduh, kok saya lupa Lampung namanya. Juga, dari Lampung Iya. Teman-teman dia waktu SMA gitu loh. Jadi sama-sama masuk, sama-sama. Masuk di Akabri itu, ya. Nah tuh, Pak Sarudin ini kan juga dengan istri selalu ada dia di mana, karena dia di polisian kan pindah-pindah juga, ditemani Bu Truli terus ya. Nah kalau di kepemimpinan beliau di gubernur ini, selama gubernur itu, supportnya tentunya beda ya sama Atuai ya gitu kan, agak beda. Nah, apakah sama dia curhat juga ke ini Bu Truli apa itu, menurut Atu gimana? Kalau menurut saya mungkin, tapi Ibu Truli kan orangnya pendiam. Iya. Kalau misalnya mungkin Pak Sarudin cerita juga nggak dia dengar gitu loh, mungkin gitu ya. Jadi dia lebih banyak cerita ke saya gitu loh, karena Ibu Truli hobinya kan nonton TV gitu loh. Tapi selama itu Bu Truli nggak terlalu ambil pusing atau ambil hati di persoalan Pak Sarudin gitu. Ngatur gitu nggak? Kalau saya lihat sih nggak kelihatan. Enggak. Jadi nggak ikut. Jadi Ibu Truli itu cuma mendampingi dia. Mendampingi gitu loh. Tapi dia nggak pernah ikut campur masalah kerjaan, masalah orang-orang yang kerja pun nggak ikut campur gitu loh. Nah, ada nggak cerita kesedihan Pak Sarudin, cerita kesedihan yang minta support ke Atu sebagai Ayu ataupun sebagai orang tua, dianggapnya sebagai orang tua, ada nggak contoh-contoh apa yang seperti itu? Nggak ada dia. Misalnya dia merasa sedih dengan sesuatu atau drop dengan sesuatu. Enggak, karena gini ya, kalau misalnya Sarudin ada masalah, kita selalu deket gitu loh. Saya selalu misalnya setiap sore saya datang, selalu deket kumpul sama Diding waktu itu. Iya. Jadi selalu nemenin gitu loh. Selalu nemenin ya. Kalau dia ada masalah apa, selalu nemenin. Terus kemudian tanya, kalau kadang-kadang dia suka kan dia ngungkapin tuh. Iya, cerita. Terus kadang-kadang kalau kita lagi bingung gitu ya, dia kan nggak ada kabar dia ke Jakarta. Nanti kita tanya, Din, gimana Din? Gitu kan? Dia, gimana? Beres. Gitu ya, jawabnya gampang aja gitu loh. Nggak pernah yang dia jadi itu nggak pernah. Jadi bingung atau nggak persoalan apapun dia bisa. Nggak pernah, bisa ngatasin. Bisa ngatasin apapun yang dia lakuin ya. Iya. Jadi ataupun ada masalah ya, seperti yang SK15 itu kan sampai
sangat berat lah sampai ke SBY itu. Nah, jadi kan Atu sangat aktif ya kalau beliau ya. Beda kalau di kepolisian kan karena dia pindah-pindah ya dia waktu di gubernur kan sangat aktif. Nah, waktu di PDI Perjuangan Atu pernah jadi pengurus di tahun 2019 juga ya? Iya, jadi pengurus. Dua kali ya? Iya. Jadi pengurus. Jadi selama Bang Udin mimpin PDI Perjuangan, saya ikut jadi pengurus gitu loh. Iya. Jadi apa namanya ikut jadi pengurus. Terakhir saya ikut jadi pengurus. Terus kemudian karena Bang Sarudin sudah enggak lagi. Saya ini mundur ya waktu itu ya? Saya mundur. Memang tugas saya itu kan cuma mendampingi Pak Sarudin karena dia adik saya. Jadi seperti saya, kenapa saya mau nyalon DPR? Saya kepengen jadi jembatan antara gubernur dengan anggota DPR. Makanya saya nyalon. Pak Sarudin sudah nggak jadi gubernur lagi, ya buat apa lagi saya gitu loh. Karena saya cuman ya bantu adik saya gitu. Ya biar ini ya, karena saya lihat juga kan Atu saat ada misalnya ada bisik-bisik nih, oh Pak Sarudin begini kan kelihatannya Atu juga tidak memanasi gitu ke Pak Sarudin. Enggak. Gini Din, bahwa ini nih si Anu tuh begini. Enggak. Saya lihat Atu lebih menenangkan. Iya. Karena kalau kita ngomong gitu, saya nggak mau dia nilai saya jelek. Ikut-ikutan ngomongin orang gitu loh. Saya nggak mau. Jadi kita nih biar adik-beradik, tetap jaga posisi gitu loh. Artinya saya nggak mau buat dia kesel, buat dia marah sama saya, atau saya bikin dia malu. Itu yang kita hindarin gitu loh. Iya. Atu ini di keluarga satu-satunya perempuan apa? Ada satu lagi, Kung, tapi tahun 98 meninggal. Waktu saya jadi andalan ya di dalam keluarga itu ya. Karena saya lihat waktu masih ada almarhum Bang Acat kan nggak begitu ini. Kalau Bang Acat tuh sering kena marah sama Bang Udin. Memang marah sayang mungkin ya. Memang Bang Udin tuh begitu. Semua mau ikut aturan, semua harus ikut aturan. Saya kadang-kadang bilang sama dia, orang lain kok ditolong, kok adik sendiri nggak ditolong gitu loh. Betul. Ya kan nggak enak kata Udin. Kan dia masa tahu-tahu jadi kepala Dispenda. Padahal Acat itu kan emang dasarnya Kadispenda. Dasarnya Dispenda. Iya, keuangan ya kan, awalnya. Iya, urusan itu. Tapi waktu Bang Udin jadi gubernur, dia nggak langsung dinaikin jadi Kadispenda gitu kan. Itu saya kesian sama Acat. Terus Acat itu orangnya nggak neko-neko. Orangnya nerima aja apa. Tapi dia nurut sama Bang Udin. Nurut, iya. Nggak lawan gitu loh, nggak membantah. Memang nggak ada kita nggak ada yang pernah berantem gitu loh. Nggak pernah membantah. Nggak ada. Kalau misalnya udah nggak cocok omongan, udah diam aja. Udah diam, dan nanti besok ini lagi banyak. Iya. Jadi nggak pernah ada yang bantah. Ini nggak bisa, ini begini nggak ada. Ya, karena saya pernah ngobrol juga sama Bang Acat waktu itu ya. Iya. Bang Udin ini itu fair kata dia gini. Iya, tapi besok baik lagi. Iya, emang Bang Udin gitu. Nah, waktu itu awal ya, waktu Pilgub pertama. Kan pemilihan dewan, ya kita ada di situ sampai beberapa kali. Yang awal pertama Bang Udin kalah ya, waktu sama Bang Aljir gitu, kalah yang pertama, tapi akhirnya dibatalkan. Kemudian periode itu juga calonan kedua wakilnya Bang Udin siapa, Ismet Inonu ya dulu ya, mundur. Belum, itu setelah itu. Yang pertama mundur, ada wakilnya Ismet Inoni. Baru kemudian Malhani Manan. Gagal juga kan itu, yang Malhani Manan. Nah, di situ kan lebih banyak, karena pernah Bang Udin itu di acara sang kandidat, waktu itu saya yang mimpin, ada dari tokoh dari Kedamaian, siapa tuh ya, tokoh Kedamaian itu tuh? Aldin Balau. Iya, Aldin Balau sama adiknya di situ datang. Nah, Pak Sarudin meneteskan air mata saat itu ketika nggak jadi pemilihan di dewan itu, nggak jadi pencalonan lagi, batal lagi, baru dia yang sama Malhani Manan yang berikutnya itu. Nah, itu saat itu Atu sudah sangat-sangat di pemilihan itu sering curhat nggak dia di situ? Yang sangat awal-awal sebelum jadi gubernur nih. Karena waktu itu kan ada Bang Aljir gitu di situ. Enggak sih, tapi kan gini, saya yang tahu diri gitu loh. Waktu itu ya, di sini suami, di sini adik. Iya. Gitu. Maksud saya gini, sini suami, sini adik. Tapi kan saya bisa lihat gitu loh. Adik saya sama suami saya, mana yang lebih punya prestasi? Gitu loh. Masa adik saya udah, artinya dia udah jenderal ya kan, berpengalaman mimpin.
mau lawan Aljir. Kalau Indra yang ngasih ngelawan Aljir, saya masih bingung. Indra yang bungsu ya? Indra adik saya, bukan yang bungsu loh, Diding yang paling bungsu. Diding, ya, sorry. Kalau Indra sama Aljir, saya masih timbang-timbang ya, ya kan artinya. Kalau Udin sama Aljir, udah pasti saya pilih Udin. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, siapa sih nggak mau jadi ibu gubernur? Iya. Kan gue pengen. Tapi lihat kualitas dong ya, gitu. Iya. Artinya bukan kita mengecilkan gitu. Iya, suami, bukan. Kan, gitu. Tapi kan kita lihat perbandingannya lah, ya kan. Saat itu harus ada pilihan kan. Iya, harus ada pilihan gitu kan. Ya gimana masa yang satu sudah jenderal, yang satu belum apa-apa. Karena saya ngelihatnya mengikuti itu, wah dilema nih sebagai seorang. Waduh, waktu itu memang bukan main dilema lagi. Di sini saya dicurigain, di situ saya dicurigain, ya kan? Saya udah kejepit gitu loh. Udah nggak tahu yang mana. Tapi saya ngomong sama Udin. Ngomong atuh. Ngomong. Gimana tuh? Saya datengin dia ke puncak. Saya ngomong lah sama dia. Din begini. Gue tetap pilih lo gitulah. Pilihan saya. Support lah ya. Iya. Support. Saya lebih baik pisah sama Aljir gitu loh. Tapi Bang Udin nggak apa namanya situ. Enggak. Gini, lu mesti begini. Enggak ngatur atau gitu. Enggak. Bang Udin tuh enggak pernah gitu-gitu. Enggak pernah. Jadi kita ini adik-beradik enggak pernah yang begitu-begitu gitu loh. Enggak pernah. Jadi yang kecuali sama Diding. Kalau Diding kan namanya anak kecil ya. Beda umur sama saya 11 tahun. Iya. Ya kan? Jadi yang di Pilgub, kita anggap Pilgub pertama bagi Pak Sarudin ya. Pilgub pertama itu kan ada di dalam keluarga, terutama Atuai kan ada dilema itu yang saya lihat. Tapi hari ini saya baru tahu bahwa pilihan yang Atu pilih itu bukan karena nggak suka sama Bang Aljir karena sebagai suami, tapi pilihan itu adalah karena soal tadi ya sudah kepemimpinan nih soal kepemimpinan. Mimpin Lampung. Saya nggak dibilang orang nggak pengen jadi bini gubernur, tapi dipikir-pikir jadi bini gubernur dulu. Mungkin 2 tahun gue ditangkep. Jadi itulah karena perjalanan itu waktu yang saya lihat kan karena banyak rintangan ya saat itu rintangan Bang Udin itu sangat banyak gitu. Maju mundur akhirnya sama Malhani Manan. Terus kalah lagi kan kalau kalah lagi. Nah, baru ada gugatan nggak menang gitu. Kalah ya sama Malhani Manan ya. Baru sama Samsuria yang menang. Iya. Bukan kalah artinya nggak jadi calonan. Jadi seperti itu baru tahu kita bahwa seorang Atuai bisa mengambil keputusan yang bijak lah itu. Bijak bukan karena mengecilkan sang suami, bukan juga karena apa-apa. Nah, kemudian tuh di periode pertama Atuai jadi dewan, itu sudah ada SK15 belum konflik? Udah liwat. Yang pertama udah liwat ya. Oh iya belum. Itu belum lewat ya. Udah liwat. Nah, itu belum jadi dewan ya. Belum. Dewan. Belum. Di kota ya, dewan kota ya itu ya. Bukan dewan kota, dapilnya kota. Iya, dapilnya kota. Artinya yang tapi dewan provinsi. Dari PDI Perjuangan saat itu cuma 1 kursi ya. Ya, untuk kota ya, untuk kota ya. Atuainya. Nah. Terus tuh setelah itu kan Pak Sarudin di periode kedua sempat, adakah itu Bang Udin pernah ngobrol sama Atu bahwa tetap melanjutkan pemilihan kedua periode atau selesaikan ini aja, selesaikan 1 periode? Oh enggak, mau nyalon lagi. Atau menyalon lagi itu. Dia juga kan bilang. Karena pemilihan langsung saat yang kedua itu. Iya betul ya. Sebetulnya kan nggak adil. Iya, kalau gubernur suruh mundur gitulah. Kalau yang ini yang lain misalnya kayak presiden nggak mundur. Nggak mundur. Nah, Dewan juga nggak mundur. Itu yang diprotes. Iya kan menggugat ya waktu itu pengacaranya Mbak Uci ya. Iya kalau nggak salah. Susi ya menggugat dan menang. Tapi udah mundur. Iya. Nah terus mau diminta tuntutan 8 bulannya itu nggak dipenuhi kembali kalau nggak salah gitu. Nah beda pemilihan pertama itu beda dengan pemilihan kedua Pak Sarudin karena pemilihan kedua ini adalah pertama kali langsung di Lampung, gubernur langsung di Lampung. Nah itu kan banyak macam tuh, banyak ada orang fitnah, terus banyak orang juga klaim ini saya punya masa sekian. Kan kalau dia nggak bisa masuk ke Bang Udin, dia kan masuk ke Atuai, ya kan kalau nggak salah nih. Larinya ke Atuai ini minta tembusin ke Bang Udin. Nah, bagaimana menyeleksi atau memilah-milah yang bisa Atu mainkan untuk berperankan untuk ke Pak Sarudin?
gini, kalau yang ada orang yang ngomong saya punya sekian suara ini membantu lah. Saya nggak akan sampaikan ke Pak Sarudin. Karena dia dan kami turun sendiri gitu loh. Oh, tahu sendiri. Siapa-siapa yang misalnya di desa ini, di kabupaten ini, siapa yang harus dihubungi. Dia lebih tahu gitu loh. Jadi kalau orang ngomong, saya punya suara sekian, nggak percaya kita. Gitu loh. Jadi Atu nggak, ini kan banyak ke Pak Sarudin, banyak yang dia nggak terima, kan larinya ke Atuai. Tetap juga kita nggak terima. Atuai juga nggak ini. Gimana Atu mengatasi orang yang pengen ketemu atau pengen itu? Iya. Cara ngatasinya? Ya atasinya nantilah saya sampaikan ya. Gitu. Nanti kalau udah ada kabarnya saya sampaikan lagi. Jadi gitu intinya Pak Sarudin lebih tahu lah soal itu. Iya, gitu. Iya. Klaim-klaim orang itu belum tentu yang sebenarnya. Jadi karena terlalu banyak kan saat itu segala macam orang yang belum karena baru pertama kan kemudian belum tentu Bang Udin dan Atuai kenal juga orang-orang itu yang masuk itu karena banyak macamnya kan gitu. Jadi memilah-milahnya begitu tuh ya karena masuknya dari macam-macam. Kalau masuk Butruli kan nggak mungkin kalau Butruli Butruli mah nggak tahu lah dia tahunya kan urusan rumah tangga gitu lah. Nah kalau kita ini turun ikut, saya kan turun ikut. Dan hari terakhir itu yang saya langsung nggak bisa jalan. Waktu hari terakhir mau. Jadi udah kita kampanye kan terus dari Menggala terus ke Katabumi langsung ke Krui. Terus kemana lagi sampai berhari-hari di mobil. Berhari-hari di mobil. Ya kita misalnya saya jalan duluan, Pak Sarudin naik helikopter misalnya ke Krui. Ya kita nunggu di sana gitu loh. Tapi jalan kita bukan main lah. Berhari-hari. Nah saya pernah dampingi Pak Sarudin kan naik helikopter. Jadi tepar juga tuh ya kaki pernah dengar waktu itu ya. Sebelah kanan ini kan. Itu akhirnya diapain tuh? Jadi waktu pemilihan itu kemarin pemilihan. Pemilihan itu, yang kedua itu. Saya baru pakai kursi roda. Tapi milih kan itu tetap. Milih pakai kursi roda tapi. Nah waktu diobatinya di sana di Cianjur. Yang ini? Yang pasot. Iya. Oh iya. Udah yang namanya diurut orang Bali, orang segala macam nggak bisa juga. Malah darahnya dibuang. Dia bisa jalan. Dibuang jadi ada yang nyangkut kan itu. Gimana Pak ini nginget pasot nih? Pasot masih diterusin nggak? Sekarang namanya apa ya? Masih ada orang masih ada keluarin darah. Siapa itu namanya itu? Iya, masih. Oh masih ya? Masih. Bang Udin masih ikut pasot? Masih. Nah terus itu tuh ya yang tadi banyak orang lain, banyak yang tim. Nah, setelah menang nih tuh. Setelah menang ini juga kan banyak orang yang konsultasi atau mau ketemu lagi sebagai tim dulu dia menangin. Itu ada nggak yang ngomong-ngomong kayak gitu? Enggak ada. Saya ikut ngebantu nih gitu. Enggak ada. Enggak ada gitu-gitu ya. Iya. Karena semua yang ngeklaim gitu misalnya. Iya. Banyak mungkin yang ngomong-ngomong gitu tapi ya kita kan cuma jadi pendengar. Kan kita ikut turun, jadi tahu gitu. Tahu, iya. Jadi ikut turun, ikut mendampingi Bang Udin kemana-mana kan saya ikut gitu loh. Nah, Atu anaknya berapa tuh? 7. Sudah menikah semuanya? 1 yang belum. 1 yang belum, yang bungsu ya? Yang bungsu. Jadi cucu apa udah punya? Cucu 13, cicit 1. Oh, udah punya cicit juga. Atau 45 ya kalau nggak salah. Lahir ya, tahun 45. Mudah-mudahan tetap sehat tuh. Amin. Nah, kemudian sekarang itu kegiatan Atu kan saya lihat ada bisnis juga itu, bangun perumahan. Iya. Jadi nggak berhenti karena juga kan kalau berhenti juga nanti bisa cepat lupa. Nggak bisa istilah orang Alzheimer gitu ya. Nggak bisa diem ya. Nggak bisa diem ya. Iya. Soalnya dari muda udah begitu. Udah kerja. Nah, selesainya Pak Sarudin itu tahun 2019 tuh ya? Lupa. Iya, 2019 Pak Sarudin, 2 Juni 2019. 2014 loh Pak Sarudin selesai. Enggak dong, yang periode kedua 2019. Enggak dong, pemilihan kan 2008. 14 ya? 14. Iya, 14 ya. Iya, 14. Nah, 2014 ini ada tenggang kekosongan sebelum jadi dubes. Iya ya. Kayaknya ada ya tuh ya, belum. Ada iya. Tapi tetap di ketua partai. Iya. Urus partai. Ya. Pak Sarudin gitu. Nah,
saat di Kroasia nih, masih nggak Atu ini sering komunikasi Iya atau? sering ya, lihat WA, udah ke sana, udah. Udah ke sana juga ya, masih support. Tapi kan lebih ringan daripada waktu Oh gubernur iya, ya. iyalah. Orang temu langsung kalau di situ Iya. kan. Waduh, kalau waktu jadi gubernur itu kerok, pusing. Kan ya saya lihat kan banyak orang ketika nggak bisa ketemu Pak Sarudin curhatnya ke Atu Ai kan gitu, atau bicaranya ke Atu Ai kan gitu. Tapi semua kan bisa dilalui dan tidak juga membuat orang tuh banyak yang kecewa kan gitu tuh. Oh iya, iya. Pokoknya kita ini hidup ini apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Misalnya tolong sampein Pak Sarudin, adalah waktu itu sampein Pak Sarudin, saya sudah sekian tahun di ini kan ya. Mungkin karena dia dulu nggak punya koneksi, dia nggak naik-naik gitu loh. Iya. Nah, kalau saya cuman bilang sama Pak Sarudin, saya ambil berkasnya. Saya cuma bilang, Din, ini Pak ini katanya udah sekian tahun, saya bilang gitu. Minta tolong ini gini. Nah, terus dia lihat gitu loh. Dia kalau lihat gini, kalau dia bilang bisa, dia bantu. Kalau dia bilang nggak bisa nih. Lihat ini nggak bener, ini lompat ini begini gitu loh dia ngomong. Atu nggak maksa dia juga. Oh kan, nggak berani lah masa-masa. Orang dia mau pakai. Saya juga bilang sama dia, Din, tapi terserah lu, Din. Kan lu yang mau pakai gitu loh. Kan saya ngomong, kan lu yang mau pakai. Dia nilai dulu gitu, dia lihat dulu. Oh nggak bisa nih, lihat ini dia sudah lompat dari sekian dalam 2 tahun lompat gitu loh. Nggak bisa ini, udah nggak dibantu gitu loh. Iya. Karena banyak kan dia namanya di pemimpin ya. Pasti banyak orang minta bantu. Iya. Untuk mutasi kan pasti kan karena kalau Pak Sarudin kan harus selektif kan gitu. Iya. Yang selektif. Kan itu tergantung dia. Saya nggak bisa maksa orang, jangankan saya, istri aja nggak bisa maksa dia gitu loh. Artinya nggak bisa ngikutin. Ini coba ini tolong ini nggak bisa gitu loh. Dia gitu. Keputusan dia. Kita cuma kasih pertimbangan bahwa ini sudah sekian tahun, dia ini kita kasih lihat berkasnya gitu loh. Nanti dia timbang sendiri bisa apa enggaknya. Kalau nggak bisa kata dia nggak bisa. Nggak bisa ya. Iya. Nah, setelah tugas di Kroasia tahun ini apa tahun kemarin ya itu selesai itu? Tahun kemarin. Tahun kemarin ya. 4 tahun setengah ya. Bang Udin lebih banyak Pak Sarudin lebih banyak stay di Lampung atau di Jakarta? Oh ya separuh. Separuh ya. Kadang-kadang seminggu di Lampung. Komunikasi sama Bang Udin aktif atau ya? Iya, jadi kalau misalnya saya nggak ini nyari dia di Batu Putu atau kita makan sama-sama gitu loh. Makan yuk di sana, yuk makan seruit yuk, ayo gitu loh. Jadi mengisi di di setelah pensiun ya kita setelah pensiun ini dengan happy aja tuh ya. Iya. Ada nggak yang ini sebelum kita tutup ini tuh ada yang mau disampaikan nggak sama para pemimpin lain atau pada pemimpin-pemimpin yang sedang menjabat atau bagaimana untuk kedepannya itu menampingi seorang pemimpin sebagai adik atau sebagai istri atau sebagai apa, ada nggak tuh? Saya kira ya cuman gini aja ya. Kalau orang-orang sekarang misalnya yang lagi menjabat, lagi menjabat jangan sombong. Jangan sombong lah gitu loh. Semua karena itu ada batasnya. Ada waktunya gitu loh. Ada waktunya. Jadi kalau kita sombong, waktu kita udah nggak menjabat lagi, orang nggak suka lagi sama kita. Artinya kita jadi kehilangan ini. Dan sombong juga, apa sih gunanya sombong? Iya. Ya kan? Tapi kalau kita nggak sombong, waktu nggak menjabat pun orang masih dekat sama kita gitu loh. Nah, ada nggak yang aku lihat karena sepanjang setiap pemimpin ada masanya. Dan setiap pemimpin itu pasti ada pengikutnya. Kemudian juga ada yang mengikuti semua karena kepentingan gitu. Ada nggak yang aku lihat itu lebih banyak kepentingan ngikuti setelah kepentingan dia sudah nggak, misalnya Bang Udin sudah nggak menjabat lagi, semuanya hilang tuh, orang-orang itu hilang. Itu dalam setiap, ada seperti itu ya. Dalam setiap dalam setiap era pasti ada. Dari zaman dulu itu ada pasti ada begitu ya. Ada gula, ada semut, itu udah biasa itu mah. Memang begitu ya. Iya, memang udah hukum alam. Jadi artinya kita juga harus siap. Iya, harus siap. Jadi emang sudah hukum alam kayak gitu. Artinya jadi makanya kita nggak boleh lah sombong, kemudian nggak boleh sombong, nggak boleh terlalu dekat sama orang gitu loh. Artinya maksud saya dekat itu yang akrab banget. Nanti kalau sudah nggak ada tiba-tiba dia hilang. Iya. Gitu loh. Ya. Iyalah, buat apa yang gitu-gitu. Ada lagi tuh yang mau disampaikan kalau sama Bang Udin gimana? Bang Udin, ya
Saya udah di pensiun ini seperti apa? Iya, biasa-biasa aja. Cuman saya masih bilang, ya kita udah tua, udah makin sudah tua. Ngomong tuh harus sudah mulai dikurangin. Artinya yang ngoceh-ngoceh harus mulai dikurangin, ya kan? Apa namanya, makan pun harus dikurangin. Artinya ya kita makan makanan sehat untuk jaga itu kan. Nah, yang jangan dikurangin tuh yang apa namanya, amal, ibadah yang jangan dikurang ditambah. Tapi kalau ngomong, kalau makan kurangin. Cari yang bagus-bagus aja, yang sehat-sehat aja. Iya. Oke tuh, terima kasih tuh, udah banyak yang bisa kita gali. Pemirsa Lampung News TV, ada beberapa poin yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau kalian jadi pejabat sekarang atau jadi pemimpin sekarang, jangan sombong karena semua ada masanya. Dan kemudian ada gula, ada semut gitu. Ada ketika itu jadi pemimpin, itu kepentingan sangat tinggi, orang pasti datang karena ada gulanya tuh ya. Dan yang ketiga, bahwa setelah kita jadi pemimpin atau menjadi pemimpin itu ada koreksi diri, bahwa kurangilah berbicara tuh ya. Kurangilah juga makanan yang bisa membuat tidak sehat, tapi diperbanyaklah ibadah atau amal. Terima kasih Lampung News TV, pemirsa Lampung News TV. Sampai ketemu lagi di acara-acara yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini adik. Iya. Gitu. Maksud saya gini, sini suami, sini adik. Tapi kan saya bisa lihat gitu loh. Adik saya sama suami saya, mana yang lebih punya prestasi? Gitu loh. Masa adik saya udah, artinya dia udah jenderal, ya kan, berpengalaman mimpin, mau lawan Aljir. Kalau Indra yang ngasih ngelawan Aljir, saya masih bingung. Indra yang bungsu ya? Indra adik saya, bukan yang bungsu loh, Diding yang paling bungsu. Ya, sorry. Kalau Indra sama Aljir, saya masih timbang-timbang ya, ya kan, artinya. Kalau Udin sama Aljir, udah pasti saya pilih Udin. Sebetulnya kalau dipikir-pikir, siapa sih nggak mau jadi ibu gubernur? Iya. Kan gue pengen. Tapi lihat kualitas dong ya, gitu. Iya. Artinya bukan kita mengecilkan gitu. Iya, bukan. Gitu. Tapi kan kita lihat perbandingannya lah, ya kan. Saat itu harus ada pilihan kan. Iya, harus ada pilihan gitu kan. Ya gimana masa yang satu sudah jenderal, yang satu belum apa-apa. Karena saya ngelihatnya, mengikuti itu, wah dilema ini sebagai seorang. Waduh, waktu itu memang bukan main dilema lagi. Di sini saya dicurigain, di situ saya dicurigain, ya kan? Saya udah kejepit gitu loh. Udah nggak tahu yang mana. Tapi saya ngomong sama Udin. Ngomong atuh? Ngomong. Gimana tuh? Saya datengin dia ke puncak. Saya ngomong lah sama dia. Din begini. Gue tetap pilih lo gitu lah. Pilihan saya ke support Udin. lah ya. Iya. Support. Saya lebih baik pisah sama Aljir gitu loh. Tapi Bang Udin nggak apa namanya situ. Enggak. Begini, lu mesti begini. Enggak ngatur atau gitu.